Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, saya akan menjelaskan mengenai materi PPKN tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Bagian kedua, kelas 8. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut ya materinya. Nah, ini membahas mengenai konstitusi ya. Konstitusi atau hukum dasar. Di sini dibagi menjadi dua, tertulis yaitu konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak tertulis merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal. Contohnya konstitusi tertulis Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kemudian contoh konstitusi tidak tertulis yaitu kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan, konvensi, pidato kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus. Tahunnya mengikuti ya, jadi 16 Agustus itu Presiden pidato itu contoh dari konstitusi tidak tertulis. Oke, makna pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pokok pikiran pertama, Persatuan Indonesia. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pokok pikiran kedua, keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat, ketuhanan dan kemanusiaan. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Masih ya, selanjutnya makna alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945. Hubungan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 dengan sila Pancasila ya. 1. Negara persatuan itu hubungannya pada sila ketiga. Negara berkeadilan sosial berhubungan dengan sila kelima. Ketiga, negara berkedaulatan rakyat berhubungan sesuai sila keempat. Yang keempat, nilai negara berketuhanan yang Maha Esa berhubungan sila 1 dan kedua. Makna alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945. Bagi Indonesia, pembukaan UUD NRI tahun 1945 memiliki makna antara lain sebagai berikut. Pertama, menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Kedua, menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan baik dalam lingkup nasional maupun dunia. Ketiga, mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Keempat,
menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Makna Undang-Undang Dasar Batang Tubuh. Undang-Undang Dasar Batang Tubuh merupakan perwujudan perincian dari pokok-pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945 ke dalam bentuk pasal-pasal. Oleh karena itu, setiap pembuatan peraturan perundang-undangan lainnya harus bersumber dan berdasarkan pada pasal-pasal batang tubuh yang berisi ketentuan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Isi UUD 1945, pembukaan UUD NRI tahun 1945, terdiri dari 4 alinea yang merupakan pokok kaidah fundamental atau norma dasar. Batang tubuh, pasal-pasal, tersusun atas bab, pasal, ayat, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Undang-Undang Dasar Batang Tubuh NRI tahun 1945 memiliki 2 materi, yaitu materi pengaturan sistem pemerintahan negara. Adapun materi pengaturan sistem pemerintahan negara meliputi kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara. Materi hubungan negara dengan warga negara serta penduduknya. Dijelaskan, materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya mencangkup berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam untuk mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya, ini soal-soal kalian kerjakan. Ada 2. Yang pertama, tulis 4 pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Yang kedua, bagi Indonesia, pembukaan UUD 1945 memiliki 4 makna. Sebutkan. Oke, kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan. Ya. Jika ada pertanyaan, bisa di kolom komentar channelnya Pak Tan, ataupun bisa WA ke saya. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya sampaikan terima kasih. Kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.